An Abi Sa'labal Khusani ya. Jursumi ini kecil banget tulisannya. Nasyir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'labah Al-Khusani Jursumi bin Nasyir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu artinya maha tinggi ya. Faradha telah memfardukan, telah mewajibkan, telah menetapkan. Faraidha beberapa kewajiban. Ya, beberapa kewajiban. Jadi Allah telah menetapkan, telah memfardukan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan. Jangan kamu abaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah membatasi ya, membatasi atau di sini apa? Dengan ketentuan-ketentuan, fala ta'taduha, maka jangan kamu melampauinya. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, beberapa hal. Fala tantahikuha, maka jangan kamu menjatuhkannya, melanggarnya. Wasakata an asya'a, dan Allah diam atas beberapa hal, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu, ghairan nisyanin, bukan lupa. Fala tabhasu anha, jangan kamu bahas, jangan kamu bahasnya. Jangan kamu cari-cari, ya, cari-carinya seperti itu. Inilah hadisnya ya. Tantahikuha. Jadi pertama, kata Rasul, Allah telah menetapkan, memfardukan, mewajibkan faraidha, beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan. Jadi Allah telah menentukan kita beberapa kewajibannya. Kewajibannya jangan kita sia-siakan. Kita sia-siakan itu apa? Kewajibannya kita tidak kerjakan. Itu namanya kita sia-siakan. Kok nggak langsung aja ya? Allah telah mewajibkan, Allah telah menetapkan kewajibannya, jangan kamu tinggalkan. Nggak begitu. Beda. Ya, beda. Jadi kalau dikatakan sia-siakan,
Itu pertama pengertiannya yang paling jelas kamu tinggalkan. Kedua itu kita kerjakan. Cuman kerjaannya udah lewat waktunya. Itu pengertiannya kalau tadayyu. Kita sia-siakan gitu kayaknya. Mungkin kita kerjakan. Tapi kita kerjakan udah lewat waktunya. Sholat zuhur udah waktu asar. Itu nama tadayyu, menyia-nyiakan waktunya. Jadi itu yang dilarang, itu yang pertama. Yang dilarangnya itu kita sia-siakan. Jadi di sini katakan awit tahawun atau fiha engkau nganggap sepele. Hatta yakhruju waktuha sampai keluar waktunya. Tapi kalau misalnya nunda-nunda, misalnya jam 12:30 antara sholat zuhurnya, males sekarang capek ntar enggak. Kalau dia dalam batas waktunya yang masih boleh, nggak dianggap menyia-nyiakan seperti itu. Karena kalau menyia-nyiakan seperti ini konsekuensinya kan berdosa. Sementara sholat itu kalau sholatnya itu ada waktu macam-macam, ada waktu afdol, ada waktu boleh, ada waktu dibolehkan, ada waktu makruh, ada waktu haram. Kalau makruh itu kapan? Udah mepet itu makruh. Kalau haram itu kapan? Ya udah mau asar, dia baru sholat zuhur. Mungkin 1 rakaat dia sholat zuhur, rakaat keduanya udah asar. Itu udah haram itu kalau udah begitu. Itu juga termasuk menyia-nyiakan. Gitu ya. Kalau alasannya alasan malas. Kalau alasannya lain. Jangan itu. Tapi yang saya maksudkan bukan begitu. Waktu afdolnya kan awal waktu. Kalau orang nggak mau nih di awal waktu, nggak selalu sih ya, sekali-kali nggak mau, nggak apa-apa. Orang itu maksud waktu yang Allah bolehkan kan, masih kita celak sesuatu yang Allah bolehkan, nggak apa-apa. Cuma dia nggak dapat afdolnya, cuma nggak apa-apa dia, nggak apa-apa dalam arti kata nggak boleh kita celak, apalagi ada kesibukan. Ada kesibukan, misalnya kita taklim, ngajar begitu ya. Udah waktu nih, masih terus saja ngajar. Nggak apa-apa begitu. Bukannya menyia-nyiakan waktu kalau seperti itu. Karena ada Rasul juga kayak begitu. Pernah melakukannya sampai sholat isyanya sangat larut malam. Itu yang pertama kewajiban. Jangan disia-siakan. Yang kedua wala hadda hududan, dan Allah telah membatasi batasan-batasan, artinya begitu ya. Pengertiannya apa sih ini? Kasarnya telah membuat yang dilarangan Allah. Allah telah menentukan larangan-larangan, batasnya sampai ini, batas larangan-larangannya. Fala ta'tadua, jangan kamu melampauinya, jangan kamu langgar. Jadi ini dua nih, satu kewajiban, satunya lagi larangan. Satu kewajiban tuh, fardu. Yang wala hadda hudau larangan. Kan kita memang terdiri dari dua hal itu. Ada perintah, adalah larangan. Nah, yang larangan ini fala ta'tadua, jangan kamu melampaui batas. Ya. Udah dikasih ketentuannya kayak begitu. Kita minta lebih dari batasnya, ya akhirnya berdosa. Kalau kalian kayak begitu. Wa harrama asya'an, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal. Asya'an, Allah telah mengharamkan beberapa hal. Wala tantahikuha, jangan kamu menjerumuskan dirimu kepada
kepada yang haram. Jangan kamu jerumuskan, jangan kamu jatuhkan ke dalamnya. Ini yang haram. Sebetulnya yang paling asik ini nih, ya. Wasakata an asya. Dan Allah diamkan akan beberapa hal. Maksudnya apa nih? Diperintah kagak, dilarang kagak. Itu maksudnya. Nggak ada perintah. Ini kan yang pertama kan wa farodo, perintah. Jangan kamu sia-siakan. Wa hadda kan larangan. Jangan kamu lawan. Dan wa harroma juga yang diharamkan. Sekarang ini diharamkan enggak. Itu halal. Kalau begitu itu wasakata an asya rahmatan lakum. Rahmat buat kamu. Kasih sayang Allah buat kamu. Gharanisian, bukannya Allah lupa. Bukan. Itulah bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kamu cari-cari. Jangan kamu bahas-bahas itu. Ini hukumnya apa nih ya? Nggak ada begini begitu. Jangan. Udah, kalau memang nggak ada hukumnya jelas-jelas begitu, udah, itu memang kemurahan Allah. Kita laksanakan. Ya, di sini ada contohnya enggak ya? Wa iyyakum wa ta'miki wa binabasi amalan yakni albasu an umuril ghaib. Begitu. Yang dijelaskan oleh Allah kayak begitulah, enggak usah dicari-cari, enggak usah dipikirin lagi. Misalnya ada ayat mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu selalu bertasbih kepada Allah. Ya udah, kita percayanya begitu aja. Baik tumbuh-tumbuhan ataupun benda padat, jamad namanya benda mati, itu bertasbih kepada Allah. Allah nggak jelasin itu bagaimana cara bertasbih. Nggak usah dicari-cari lah yang begitu juga. Pokoknya kita yakini aja kalau itu bertasbih. Itu diantaranya ya. Seperti juga tentang Allah. Nggak usah kita pikirin. Di sana kan ada dikatakan begini. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah atau fi zatillah. Pikirkanlah olehmu tentang ciptaan Allah. Jangan kamu pikirin tentang Allah atau zat Allah. Itu jangan kita pikirin begitu. Karena memang nggak disuruh yang kayak begitu, nggak dibahas, dibiarin aja sama Allah. Sebab kalau kita pikirin hal yang seperti itu, ya beberapa sahabat mengatakan nanti lama-kelamaan kita menjadi kafir bisa. Terus setan katanya selalu begitu ya. Setan itu ngajarin kayak begitu. Sini dikatakan begini. Wa fi sahihain ma yu'ayyidu hurmatat tafakkuri bil khaliq ka khabaril Bukhari. Ya, ada dalam hadis Bukhari Muslim yang menguatkan tentang keharaman kita memikirkan pencipta, memikirkan tentang Allah. Ka khabaril Bukhari, seperti contohnya ada riwayat dari Imam Bukhari bilang begini, ya'ti syaitanu ahadakum, setan datang kepada kamu. Ini bentar kita mikir-mikir. Ya. Fayaqulu, lalu setan itu ngomong, mungkin bisikan dalam hati kita bisa gitu. Man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Ini siapa yang menciptakan ini? Langit siapa yang menciptakan? Allah. Manusia siapa yang menciptakan? Allah.
Terus udah begitu akhirnya hatta yakul, sehingga itu setan nanti akan nanya, man khalaqa rabbuka, siapa yang menciptakan Allah? Itu akibatnya kita begitu. Akibatnya kita begitu. Udah mikir sesuatu yang dibiarkan, kita nanti akhirnya menanya, Allah siapa yang menciptakan ya? Maka kita nggak boleh memikirkan Allah, zat Allah kita nggak boleh, nggak akan sanggup pikiran kita. Kita pikirkan tentang ciptaannya saja, tentang Allah nggak boleh. Jadi jangan kita cari-cari maksudnya ya, yang Allah biarkan ya udah biarkan aja tuh dalam masalah itu, nggak usah kita cari-cari, nggak tahulah bagaimana cara bertasbihnya. Yang jelas Allah katakan bertasbih cukup, begitu aja kita. Karena kalau kita cari-cari juga nggak ada kepentingannya buat kita, nggak ada kepentingannya buat kita. Yang seperti sekarang orang perdebatkan tentang keberadaan Allah. Allah ada di langit. Kalau yang karena Quran mengatakan istawa lel ars, berada di ars. Kalau orang nggak peryakin seperti itu, kufur dia, karena Quran mengatakan kayak begitu. Sementara ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak mengambil tempat. Artinya Allah nggak bisa kita bilang di mana adanya. Walaupun Quran bilang ada di langit sana, itu kita takwilkan, artinya kekuasaan Allah. Sebab kalau misalnya Allah pakai tempat, nanti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk kayak begitu. Itu yang datang ke saya. Pokoknya dia bersikeras saja mengatakan Allah itu ada di aras, ada di langit. Akhirnya saya putuskan, ya nggak usah mikirin begitu dah. Bagi kita mah, soalnya kenapa? Itu nggak ada manfaatnya bagi ketaatan kita kepada Allah. Ada nggak kemanfaatnya? Nggak ada ketaatan bagi kita kepada Allah kan. Kenapa kita perdebatkan sampai kita mengkafirkan, mentajasumkan, kan kita mutajasimin, macam-macam lah kayak begitu. Soalnya banyak ayat lain yang menjelaskan wa huwa ma'akum aynama kanu, kamu bersama dan dia Allah bersama kamu dimanapun saja kamu berada. Kan jadi repot kalau udah begitu caranya. Maka dulu kan orang bilang Tuhan itu ada di mana-mana, lagi sama dia. Karena Quran bilang wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah kalau kita ahli sunnah wal jamaah, itu kita takwil, dia nggak mau ditakwil. Kita takwil apa? Wa huwa ma'akum, Allah itu pengetahuan Allah bersama kamu. Dimanapun kamu berada, Allah pasti tahu. Kan beres kalau begitu caranya. Yang bukan zatnya. Jadi dimanapun ada. Kalau begitu kata dia kan repot. Ya orang-orang kalau udah berdebat tentang Allah nggak bisa. Kalau misalnya Allah ada di langit, kemudian sepertiga malam yang terakhir dia turun ke bumi. Jadi turun Allah ke bumi. Kan begitu Qurannya atau hadisnya menjelaskan. Ya kalau sepertiga malam di sini kan sepertiga malam jalan terus. Ya sekarang sepertiga malam di sini nih. Ya ntar 1 jam kemarin sepertiga malamnya di daerah mana? Kan kita malam ada yang negara lagi siang ya gitu. Gimana capek banget kalau pindah lagi ke sana. Nggak bisa begitu, pokoknya jangan dipikirkan, jangan disamakan dengan makhluk. Cukup kita tinggalkan aja ya kayak begitu ya. Itu rahmatalakum ghairun nisyan, itu rahmat bagi kita. Karena memang akal kita nggak akan sampai. Termasuk juga hukum-hukum yang lain, kalau memang nggak jelas hukumnya, itu ya kita anggap kayak kemarin al-aslu fil asya'i lil ibahah. Dasar segala sesuatu adalah boleh. Buah apa nih? Gak kenal kita namanya, gak tahu haram enggaknya, boleh, pokoknya begitu. Nanti kalau misalnya ada penyebabnya, baru jadi haram, baru haram. Misalnya kita makan, ternyata mabuk, oh ini gak boleh berarti. Karena apa? Gak ada mabuk. Nah, ini kita makan, gak ngapa-ngapa, ya boleh. Walaupun kita gak kenal. Itu Allah diamkan hal seperti itu rahmat Allah. Jadi gak usah. Yang kita tahu aja, yang Allah wajibkan ini, yang Allah larang ini, yang Allah haramkan ini. Nah selain seperti itu, kalau misalnya makanan atau sesuatu halal, kalau misalnya perbuatan itu boleh. Kalau ibadah
mah nggak boleh. Kalau ibadah harus sesuai dengan aturannya. Kalau perbuatan boleh. Udah gitu aja ya. Sekarang hadis yang keberapa ini? 31. An Ibni Abbas bin Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun, ada orang datang ilan nabi, kepada nabi. Qala, orang itu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nasu. Ya Allah, tunjukkan saya, minta tunjukkan apa? Ala amalin, terhadap satu amalan. Ya minta amalan. Idza amiltuhu, kalau amalan itu saya kerjakan, ahabbani Allah, Allah akan cinta kepada saya. Ahabbaniyan nas, manusia juga akan cinta kepada saya. Kalau saya minta amalan yang kalau saya amalkan, ya saya bisa dicintai oleh Allah, bisa dicintai oleh manusia. Faqala, lalu Rasul jawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Simpel sekali ini ya. Berzuhudlah kamu terhadap dunia. Pasti Allah cinta kepadamu. Dan berzudahlah dengan apa yang ada pada manusia, pasti manusia cinta kepadamu. Ini babnya bab zuhud. Ya, bab zuhud. Kita disuruh kalau pengen Allah cinta kepada kita disuruh zuhud kepada dunia. Karena memang rumusannya begitu. Permasalahannya dunia itu apa? Dunia itu apa? Zuhudlah kamu terhadap dunia. Dunia itu apa? Gak mudah kan itu didefinisikan seperti itu. Maka ada ulama yang mau mendefinisikan yang namanya dunia itu satu, apa saja, kalau dalam perbuatan apa saja yang menyebabkan terbengkalainya kewajiban kita. Apa saja. Kerjaan kalau sampai kita kagak sholat, itu namanya dunia. Nyari duit kagak, itu namanya dunia. Itu paling enggak seperti itu. Jadi karena kalau sampai kita tidak melaksanakan kewajiban kita, kan Allah benci. Allah benci. Allah enggak suka itu. Nah sekarang kalau yang terhadap dunia itu kita tinggalkan, kita zuhud, ya Allah cinta. Begitu kira-kira. Ya, kita melaksanakan kewajibannya, Allah juga menjadi cinta. Kemarin sudah saya bilang, akhirnya kalau orang-orang tasawuf mengasih definisi zuhud apa kemarin? Definisi zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini nih nggak ada manfaatnya di akhirat, ditinggalin. Itu zuhud yang orang tasawuf yang paling tinggi kayak begitu. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau warok kemarin apa? Meninggalkan sesuatu yang takut bahaya di akhirat, begitu ya. Takut bahaya di akhirat. Jadi kalau ini dia nggak mau melakukan itu karena ini membahayakan, ini bisa terjerumus terhadap perbuatan haram. Itu zuhud. Tapi kalau warok, tapi kalau zuhud ini adalah meninggalkan sesuatu yang kagak ada manfaatnya di akhirat. Kalau memang kita meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat, pasti Allah cinta. Begitu maksudnya ini. Pasti Allah cinta. Kita tinggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya ini
Maka harusnya apa? Kalau pengen dicintai Allah, kerjakanlah segala sesuatu yang membawa manfaat di akhirat. Apa saja? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang mubah saja, dia bisa membawa manfaat di akhirat. Kalau niatnya betul. Jadi sebelumnya memang lebih apa namanya tingkatannya ini, ranahnya sebenarnya lebih banyak ranah niat. Kan yang dia minta gini, ya Rasul kasih tahu saya amalan apa yang saya bisa dicintai oleh Allah dan manusia. Dia minta amalan, apa zikir, apa kerjaan apa. Tapi Rasul ngasihnya bukan begitu, sikap kan. Zuhud ini kan sikap. Ya, dikasihnya kayak begitu oleh Rasul. Yang dia minta amalan kali, bacaan apa sih gitu. Atau ngapain saya kerjainnya. Enggak, sikapnya kamu zuhud kepada dunia. Nah, ini bulan Ramadan ini juga ulama-ulama ini memang menanamkan zuhud kepada dunia, benci dunia. Paling enggak begini kita harusnya. Kurangi hasrat kita terhadap dunia. Jadi tentang hasrat kita, keinginan kita tentang dunia ini harus kita kurangi. Bulan Ramadan seperti itu. Kalau hasrat kita kepada dunia kita kurangi, maka otomatis nanti hasrat kita, keinginan kita, kecenderungan kita kepada akhirat akan bertambah. Jadi dengan kata lain, sekarang kita tingkatkan, ambil porsi untuk akhirat lebih banyak sekarang. Waktu kita itu harus kita gunakan untuk akhirat lebih banyak. Waktu kita untuk akhirat itu lebih banyak. Kalau untuk akhirat lebih banyak, pasti waktu untuk dunia lebih sedikit. Jadi kurangi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan memenuhi hasrat keinginan duniawi. Tadi udah saya jelaskan ya. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat kita anggap dunia. Itu yang begitu-gitu kurang itu. Jadi segala sesuatu yang tidak membawa manfaat di akhirat itu namanya dunia. Apaan aja. Orang sholat aja juga kalau dia sholatnya karena pengen dikasih rezeki yang banyak. Baca Quran dikasih rezeki yang banyak. Itu dunia juga dianggap kayak begitu. Jadi jangan disangka itu akhirat gitu. Ya kalau dia ngerjain dunia aja tapi kalau memang itu untuk akhiratnya, ya akhirat dianggap. Ya, kelihatannya seperti dunia, tapi sebenarnya untuk akhiratnya dia. Maka di sana dikatakan begini, ya dikatakan mencari rizki itu adalah ibadah. Berusaha cari rizki adalah ibadah. Tapi ada yang bantah. Ada yang bantah. Siapa yang digolongkan mencari rezeki itu ibadah? Siapa? Lah kalau orang udah banyak banget duitnya mah udah gak ibadah ya. Buat apaan dia duitnya? Dia kan berarti menurutin nafsu dunianya, pengen kaya, pengen duit. Ya bukan ibadah kalau begitu. Jadi enggak mesti harus mencari rezeki itu ibadah. Lihat, yang ibadah itu dia cari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Langkahnya itu ibadah. Ngomongnya dia itu ibadah. Sampai sebatas apa? Sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau orang duitnya udah banyak, di bank udah ratusan juta atau miliaran kayak begitu, masih kerja juga sungguh nyari duit, ibadah dari mana? Kan akal kita nggak masuk. Jadi cari rezeki adalah ini gua ibadah nih. Ibadah buat apa ente? Tujuannya apa nyari rezeki seperti itu? Nah itu yang kita perlu tahu. Berarti dia nggak zuhud kepada dunia. Kan disuruhnya zuhud kepada dunia, nggak zuhud kepada dunia. Nah, kalau pengen dicintai Allah, zuhud kepada dunia. Bukan berarti orang-orang yang kayak begitu nggak boleh usaha, bukan.
Tetap dia harus berusaha. Mungkin Allah telah memberikan melalui jalur dia. Itu hartanya fakir miskin. Ya, kebutuhan-kebutuhan untuk masjid, untuk apa mungkin baru dia. Sehingga dia niatnya harus begitu. Niatnya harus begitu, sekian persen buat membantu fakir miskin. Baru dia punya nilai ibadah. Saya lupa itu ada ceritanya, lupa apa ya, siapa ya. Dia itu orang yang sangat kaya raya. Katakanlah penghasilannya dalam sebulan itu puluhan juta. Tapi tidak pernah bayar zakat mal. Nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah sampai nisab. Iya, nggak pernah sampai nisab dia. Banyak sedekahnya gitu. Padahal penghasilannya banyak, sedekahnya banyak. Jadi sampai kan kalau zakat mal itu harta itu ada haul, ada nisab. Haul artinya batas tahun gitu ya. Nisab ukuran minimalnya. Dia uangnya dapatnya banyak terus, tapi nggak pernah sampai setahun, nggak pernah sampai nisab setahun karena kalau dapat keluarin lagi, dapat keluarin. Yang dia butuh kayak begini aja. Saya ingat juga itu istrinya Imron kan gitu, Imron Nabi Ali Imron, ya Imron, keluarga Imron, istrinya diriwayatkan dagang kayak kita mah. Dagang nasi uduk dah gitu, tapi bukan nasi uduk ya, nasi uduk. Nasi uduk kalau pagi dia bukan nasi uduk gitu. Kalau sudah selesai, sudah dagangnya habis, nggak sampai 5 habis, dia dapat duitnya, dia ambil buat kebutuhan hidup dia hari itu, selebihnya disedekahin. Wah kuat kita begitu ya, iman kita nggak ada ya. Wah buat ini kita mah ketakutan, kalau ini gimana? Kalau dia berpikirannya nggak gitu, kalau besok mah urusan besok lagi. Ntar kalau anak gua mau masuk sekolah bagaimana? Kalau dia sih imannya udah kuat, ya ntar mah kalau masuk sekolah alokasi, udah kuat begitu. Bener memang begitu. Kalau kita makan belum bisa. Karena iman kita belum sampai. Kita yakin banget sama Allah tuh seperti itu belum sampai, masih ragu. Penyebabnya macam-macam, ngelihat sono, ngelihat sini pikiran kita, orang-orang nggak begitu, itu nggak benar. Kita nggak akan bisa kalau memang kayak begitu. Jadi yang penting bagi kita sekarang, zuhud kita kepada dunia harus kita tingkatkan. Jangan terlalu banyak himmah kita kepada dunia. Masya Allah, kalau sudah bisa seperti itu, kita menjadi orang yang paling kaya. Benar, orang yang paling kaya. Artinya kita nggak butuh sama dunia. Pernah nggak, berani nggak sekali-kali didik diri kita? Kita udah nggak butuh uang nih, nggak butuh uang apa-apa. Artinya buat makan sekarang ada gitu ya. Sekarang mau pergi bensin di motor penuh. Jadi hari ini buat makan hari ini ada bensin di motor penuh, dapat duit. Kan berarti kita nggak butuh ya duit. Berani nggak itu kita kasih? Berani nggak kita kayak gitu? Ya kita kan belum pernah. Saya pernah nyoba sekali begitu. Nyesel langsung gitu. Waduh ada kebutuhan, tadi gue gak kasih semua tuh. Berarti iman saya belum sampai itu. Belum sampai kayak begitu. Ya itu mesti dilatih memang. Kalau udah yakin bisa itu begitu. Udah yakin bisa. Cuma kan keyakinannya kita yang belum sampai. Yang penting kalau kita pengen dicintai Allah, zuhud terhadap dunia. Artinya zuhud kepada dunia ya. Kayak tadi kita harus menjauhkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Semuanya harus ada mendatangkan di akhirat. Paling tidak sekarang ini semangat kita, hasrat kita terhadap dunia harus kita kurangin kalau Ramadan ini. Kita tingkatkan hasrat kita kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.